Seorang yang awam akan mengatakan secara pasti bahwa orang-orang yang hidup dengan tingkat disiplin tinggi seperti yang terjadi di Jepang adalah contoh manusia berakhlak. Padahal, kategori manusia berakhlak dalam pandangan Islam amat berbeda dari itu. Disebutkan dalam lansiran YouTuber Ustadz Adi Hidayat, terdapat perbedaan pasti antara manusia berakhlak dan manusia beradab. Dalam definisi pribadi Ustadz Adi Hidayat, adab adalah nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses pendidikan, termasuk belajar. Kemudian, proses belajar itu akan membentuk suatu peradaban. Untuk itu, syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban bukan iman, melainkan dengan belajar. Inilah yang membuat orang-orang zaman dulu berhasil membangun peradaban, yakni peradaban Mesir, peradaban Yunani. Meskipun harus diketahui, orang-orang saat itu tak dapat dijamin keimanannya. Salah satunya dapat ditemui dalam diri orang-orang Jepang yang hidup dengan tingkat disiplin tinggi. Kegiatan sehari-hari yang mereka lalui diliputi dengan kebiasaan antri. Bahkan, ini tercontoh dengan eskalator yang dibuat terbagi di Jepang, sisi kanan dikhususkan untuk yang buru-buru dan sisi kiri untuk yang santai. Dengan begitu, takkan bisa orang-orang naik eskalator sambil mengobrol bersisian. Dilansir dari akun YouTube Ustadz Adi Hidayat, ia menuturkan pengalamannya saat mengunjungi negeri Sakura itu. Tanpa sengaja, ia melihat emas tergeletak begitu saja di pinggir tempat penyeberangan jalan. Ustadz Adi Hidayat merasa takjub meliputi pemikirannya karena orang-orang Jepang yang melintas tak berniat untuk mengambilnya. Mereka justru akan memindahkan ke pinggir bila terdapat suatu barang yang jatuh di tengah jalan, setidaknya tidak akan terinjak oleh orang-orang yang lewat. Dengan demikian, mempelajari adab tidak harus berada di negeri berpenduduk Muslim. Pasalnya, adab sangat mudah ditemui di negara bermayoritas non-Muslim. Akan tetapi, nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, orang beradab belum dipastikan berakhlak. Nilai kemuliaan ini yang menjadi fitrah kehidupan. Secara detail, proses kehidupan yang manusia jalani selama ini disebut khalaq. Sedangkan, zat yang menciptakan manusia disebut khaliq. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khaliq. Karakter kemanusiaan yang menjadi fitrah kehidupan didapatkan dengan ibadah, sehingga dapat menghasilkan akhlak yang mulia. Pun begitu, akhlak yang diperoleh baginda Nabi Muhammad SAW dilalui dengan ibadah sepanjang hidup. Dalam arti lain, berbagai ibadah yang dilalui umat Islam akan membentuk akhlak yang mulia. Mereka ini akan istiqomah menjauhi segala hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minuman keras dan zina. Bahkan, ibadah salat yang dijalani umat Islam akan menjauhi perilaku fasah dan munkar. Secara detail, perilaku fasah yang bersumber dari syahwat seperti pornografi, porno aksi, zina, dan LGBT. Sedangkan, perilaku munkar adalah sesuatu yang diingkari hati dengan bersumber nafsu perut dan akal, seperti membunuh, merampok, korupsi, berdusta, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila ada yang menyebut orang-orang Jepang berakhlak, maka itu tidak benar dan dapat dikatakan kurang pengetahuan. Ini dikarenakan orang-orang Jepang hanya termasuk beradab, tidak berakhlak. Artinya, mereka memang dapat berdisiplin tetapi perbuatan tercela seperti berzinah dan mabuk tetap berjalan normal. Secara tepat, orang yang rajin beribadah sudah pasti berakhlak dan beradab, tetapi orang yang rajin belajar hanya mungkin beradab.